Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Wildana Khalifaturidjan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Ahmad Dahlan. Saya berasal dari Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi dari program studi Ilmu Komunikasi. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 23000 30222. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika komunikasi pada generasi Z dalam bersosial media. Nah, mesti mungkin ada yang belum tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan generasi Z itu? Menurut Francis N. Hovel dalam jurnal Satwika, Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, disampaikan bahwa Gen Z merupakan orang yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Mereka disebut sebagai penduduk asli digital karena sejak usia dini telah terpapar oleh internet dan telepon genggam. Nah, jadi Gen Z ini tidak asing lagi dengan era dunia digital karena mereka lahir pada zaman yang sudah serba digital dan mereka para generasi Z ini diharapkan mampu untuk bisa membangun perkembangan era digital pada masa-masa mendatang. Seperti itu. Nah, generasi Z ini juga tidak asing dengan namanya sosial media. Sosial media ini kan juga salah satu bagian dari era digital ya. Nah, yang paling dekat dengan era digital karena sudah sangat mereka sudah lahir di zaman era digital, yaitu adalah generasi Z. Jadi generasi Z ini sudah sangat paham, sudah sangat mahir menggunakan yang namanya era digital ini, terutama sosial media. Dikutip dari jurnal Ilmu Komunikasi, disampaikan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dapat mempermudah individu untuk menjaga hubungan dengan sesama. Salah satu contohnya adalah tersebarnya jaringan internet yang menghubungkan komunikasi antar individu. Pada awal kemunculan jaringan internet, masyarakat menganggap kebutuhan internet merupakan kebutuhan sekunder. Namun, penggunaan internet justru menjadi salah satu kebutuhan primer sekaligus gaya hidup yang harus dipenuhi saat ini. Sebelum masuk pembahasan hubungan antara sosial media dengan etika komunikasi, kita cari tahu terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan etika komunikasi itu? Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum paham tentang apa yang dimaksud etika komunikasi itu. Menurut jurnal Global Komunika Etika Komunikasi dalam menggunakan media sosial, disampaikan bahwa etika komunikasi adalah ilmu yang memperhatikan baik buruknya cara berkomunikasi seseorang. Etika komunikasi memperhatikan kejujuran dan terus terang, keharmonisan hubungan, pesan yang tepat, menghindari kecurangan, konsistensi antara pesan verbal maupun nonverbal, serta memperhatikan apakah para komunikan memotong suatu pembicaraan atau tidak. Nah, dengan kita bermedia sosial, kan sama halnya kita berkomunikasi kepada publik ya kan. Kita berkomunikasi kepada orang di luar sana ya kan. Jadi apapun itu hal media untuk berkomunikasi kan, kita kan juga tetap memperhatikan etika kita kan. Etika kita berbicara, etika kita mengeluarkan kata-kata kita kepada orang lain gitu ya kan. Jadi sosial media itu sama halnya kita juga berkomunikasi kepada seseorang walaupun kita tidak berkomunikasi secara langsung, tapi tetap itu juga etika itu sangat mempengaruhi image kita seperti itu. Jadi etika ini juga mempengaruhi image kita ya kan. Etika kita berkomunikasi itu sangat berpengaruh kepada orang lain itu memandang kita itu seperti apa gitu. Misal kita berkomunikasi dengan yang tidak baik, ya orang lain mungkin akan mengecap kita, menilai kita itu orang yang kurang baik dalam berbicara, itu kurang sopan santun atau lain sebagainya. Nah, sebaliknya, jika kita mengutamakan etika saat berkomunikasi, kita menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang itu tidak
mempengaruhi, menyakiti perasaan yang orang kita tuju seperti itu. Kita kan juga akan dinilai orang lain tuh jadi orang yang baik, orang yang ramah, orang yang selalu berkata sopan dan santun seperti itu. Jadi etika komunikasi ini sangat penting untuk kita jika ingin berkomunikasi kepada seseorang. Karena etika komunikasi ini menjadi dasar kita, landasan kita untuk bisa mengontrol cara komunikasi kita kepada seseorang. Kita juga bisa melihat cara orang lain berkomunikasi seperti itu. Dan marak juga terjadi kejahatan di dalam media sosial ini, seperti contohnya yaitu adalah cyberbullying. Nah, apa sih yang disebut cyberbullying itu? Menurut jurnal Saud Al-Maktabah, jurnal perpustakaan, arsip, dan dokumentasi, disebutkan bahwa cyberbullying ini merupakan perilaku dan perlakuan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mempermalukan, menakut-nakuti, melukai perasaan, bahkan mampu menimbulkan kerugian terhadap seseorang yang dianggap lemah melalui media internet. Nah, sangat menyeramkan sekali bukan dampak yang diberikan oleh cyberbullying ini? Jadi, kita itu harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita tuh malah terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif yang dapat merusak citra nama baik media sosial, terutama nama baik image kita sendiri seperti itu. Dikutip dari jurnal Neo Counseling, disampaikan bahwa media sosial adalah media yang sering dijadikan tempat untuk melakukan cyberbullying. Contohnya yaitu seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Cyberbullying ini sering ditemukan pada kolom-kolom komentar yang berisi cacian, makian, atau kata-kata yang sangat kurang pantas seperti itu. Dan orang-orang yang melakukan itu adalah contoh orang yang tidak memiliki etika dalam bersosial media. Nah, jadi kita sebagai generasi Z harus bisa untuk mencegah dan menghilangkan kejahatan di dalam media sosial. Dengan adanya etika komunikasi, itu harusnya bisa menjadikan kita untuk bisa mengontrol cara berkomunikasi kita, cara kita menggunakan media sosial dengan baik, cara kita berkomentar dengan bahasa yang sopan dan santun dan bahasa yang baik, dan kita harus bisa berpikir dahulu sebelum kita memposting sesuatu dan melakukan aktivitas yang ada di dalam media sosial. Nah, sangat penting sekali bukan menerapkan etika berkomunikasi di dalam sosial media ini. Dengan hal itu kan kita bisa membangun era digital yang baik, era digital tanpa ujaran kebencian, tanpa adanya makian, adanya pembulian, dan kita juga bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan kejahatan di dalam media sosial. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.